Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang, yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ide aplikasi terkait pelayanan kesehatan. Yang dimana untuk nama dari aplikasi pelayanan kesehatan ini kami ambil yaitu nama Kersu Health. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh penyaji kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke penyajian materi atau presentasinya, jadi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Niko Maristiari Saraswati dengan NIM C1124120 selaku moderator. Saya Saya, Kristina Heliadistini Uden, dengan NIM C1124128 selaku penyaji pada materi hari ini. Saya, Nade Sukma Kartika, NIM C1124126. Saya Nimade Prastya Maharani dengan NIM C1124127. Saya Nikada Juli Saraswati dengan NIM C1124131. Baik, karena kami sudah memperkenalkan diri, untuk selanjutnya supaya tidak menyita waktu lebih lama lagi, dilanjutkan dengan pemaparan dari hasil diskusi kami. Kepada penyaji, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya di sini saya selaku penyaji pada materi ini akan membahas atau mengupas lebih lanjut tentang aplikasi yang telah kami rancang. Seperti yang tadi dijelaskan oleh moderator kami, bahwasannya di sini aplikasi yang kami buat atau kami rancang dengan nama Kersu Health. Sebelum masuk pada penjelasan lebih lanjut, izinkanlah saya untuk membahas lebih lanjut latar belakang mengapa kami membuat atau merancang aplikasi Kersu Health ini. Nah, kepatuhan dan jadwal pengobatan serta pemantauan kesehatan setiap hari itu tentunya merupakan tantangan besar dalam mengelola penyakit kronis dan juga kondisi kesehatan jangka panjang. Nah, disinilah seringkali banyak pasien, termasuk mereka yang menderita penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, ataupun penyakit infeksi seperti tuberkulosis, seringkali menghadapi kesulitan dalam menjaga konsistensi mereka untuk mengkonsumsi ataupun penggunaan obat. Hal ini terjadi karena banyak sekali faktor seperti lupa, kesibukan sehari-hari, ataupun kurangnya pemantauan mereka. Nah, dengan adanya teknologi kesehatan ataupun aplikasi yang sudah kami rancang ini, yaitu Caresup Health ini, metode digital ini memiliki potensi yang signifikan untuk membantu meningkatkan kepatuhan pasien dan juga pengobatan serta manajemen kesehatan pasien. Nah, aplikasi yang kami rancang ini di smartphone atau mobile health memungkinkan adanya pengingat otomatis untuk jadwal minum obat, pencatatan konsumsi, ataupun pemantauan kondisi kesehatan, dan juga terkait dengan edukasi kesehatan. Baik, di sini langsung saja saya jelaskan tentang aplikasi yang sudah kami rancang. Nah, aplikasi yang sudah kami rancang yaitu Caresup Health, yang dimana bila mana nanti kita membuka aplikasi ini, sebelumnya apabila kita ingin membuka aplikasi ini, kita harus mendownloadnya di Play Store ataupun perangkat-perangkat lainnya. Setelah itu nanti apabila sudah di-download dan kita sudah membuka aplikasinya, akan terlihat tampilan seperti dalam gambar yang saya tampilkan ini. Selanjutnya, pasien bisa memilih login apabila sudah memiliki akun, dan selanjutnya bisa memasukkan nomor rekam medis, nomor induk kependudukan, nomor HP, email, kata sandinya. Namun, apabila pasien belum pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya, pasien bisa membuat akunnya terlebih dahulu pada tampilan yang terletak di bawah ini.
Selanjutnya, apabila pasien sudah berhasil login, nanti pasien akan menemui halaman seperti yang ditampilkan pada gambar yang saya tampilkan ini. Di sini ada beberapa fitur yang terlihat, yang dimana fitur-fitur tersebut adalah pengingat obat, catatan kesehatan, aktivitas dan gaya hidup, serta edukasi kesehatan. Nah, pada fitur yang pertama di sini, saya akan memilih fitur pengingat obat. Yang dimana di sini fitur pengingat obat ini tidak jauh berbeda dengan fitur alarm waktu yang kita punya pada umumnya. Cuman kita di sini tinggal menampilkan saja bagaimana waktu terhadap pemberian obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan seperti itu. Kita bisa mengatur alarm pengingat obatnya bagaimana mestinya kita mengatur alarm pada handphone kita sebelumnya. Dan di sini juga sudah tercatat keterangan bila mana obat itu kita konsumsi setelah ataupun sebelum makan. Next, pada fitur berikutnya adalah fitur catatan kesehatan, yang dimana pada fitur catatan kesehatan ini kita bisa melihat nama pasien sendiri ataupun identitas pasien. Selanjutnya di sini bisa kita lihat tanda-tanda vital ataupun riwayat kesehatan dari pasien itu sendiri, yang dimana pada tanda-tanda vital dan juga riwayat kesehatan terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu tubuh, riwayat alergi, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita bisa memasukkan catatan keluhan kita. Pada saat kapan kita mulai merasakan keluhan atau ketidaknyamanan yang kita rasakan, keluhan apa yang kita rasakan, misalnya nyeri, pusing, dan lainnya. Dan juga kita bisa menambahkan catatan nyeri seperti skala berapa pasien merasakan nyeri tersebut, atau pada skala berapa pasien merasakan nyeri tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada fitur berikutnya, yang dimana di sini fitur berikutnya yaitu aktivitas dan gaya hidup. Di sini juga terdapat beberapa fitur di dalam fitur aktivitas dan gaya hidup, yang dimana fitur-fitur tersebut terdiri dari aktivitas fisik, catatan nutrisi, pemantauan pola tidur, manajemen stres dan kesehatan mental, pemantauan kualitas udara dan juga lingkungan, serta target kesehatan yang ingin dicapai oleh pasien tersebut bila mana pasien ingin menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, beralih pada fitur berikutnya, yaitu fitur edukasi kesehatan, yang dimana pada fitur edukasi kesehatan ini terdapat beberapa fitur lanjutan lagi, yang terdiri dari fitur yang pertama yaitu gaya hidup sehat, kesehatan harian, pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, kesehatan mental, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan juga yang terakhir adalah pola makan dan nutrisi. Nah, pada fitur ini, fitur edukasi kesehatan, apabila pasien ingin mengklik fitur-fitur lanjutan yang ada di dalam fitur edukasi kesehatan ini, misalnya pada fitur yang pertama yaitu gaya hidup sehat, pasien bisa menemukan beberapa edukasi-edukasi kesehatan seperti artikel ataupun video-video lainnya yang berkaitan dengan video edukasi kesehatan. Oke, itu tadi beberapa fitur yang terdapat di dalam aplikasi Care2 Health kami, yang pada intinya aplikasi ini kami rancang dengan memperkenalkan Care2 Health ini sebagai solusi berbasis sistem informasi kesehatan. Nah, dari analisis yang telah kami buat, bahwasannya kebutuhan terlihat beberapa kelalaian seperti rendahnya literasi kesehatan, kurangnya kepatuhan terhadap konsumsi obat yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti lupa ataupun kesibukan-kesibukan lainnya. Inilah yang mendorong kami untuk merancang ataupun membuat aplikasi Care2 Health ini. Nah, aplikasi yang dilengkapi dengan fitur pengingat obat, pencatatan kesehatan, dan juga lain sebagainya, ini memperkuat kolaborasi antara pasien, keluarga, dan juga tenaga kesehatan. Sehingga pasien tidak memerlukan waktu lagi, semisalnya ingin melihat riwayat kesehatan ataupun kontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan ataupun
kendala-kendala yang biasanya sering dialami oleh pasien, seperti lupa untuk mengkonsumsi obat pada jadwal yang sebenarnya bisa diatasi oleh alarm pengingat obat yang terdapat pada aplikasi ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia pemaparan terkait hasil diskusi kami mengenai pemilihan aplikasi pelayanan kesehatan. Semoga apa yang kami paparkan tadi sudah dapat dipahami, dan kedepannya kami berharap agar aplikasi ini memang benar-benar terlaksana. Sekian dari kami, terima kasih.